Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini kita akan mulai membahas tentang statistika pada subbab desil dan persentil. Namun kita membahas terlebih dahulu yakni tentang desil. Desil adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 10 bagian. Sebelum menentukan nilai desil, terlebih dahulu ditentukan letak desil, yakni menggunakan rumus letak. DI sama dengan I ditambah N tambah 1 per 10, I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Sedangkan nilai desil ke I, DI ditentukan dengan interpolasi yang ada di letak desil tadi. Lebih alangkah baiknya kita bahas contoh soalnya. Diketahui data 826357455564. Tentukanlah nilai desil kedua dan nilai desil ke-6. Kita coba untuk menentukan nilai desil kedua terlebih dahulu. Kita bagi dua halamannya. Ini letak untuk nilai desil kedua dan sebelah sini nanti nilai desil ke-6. Sebelum kita mengerjakan nilai desilnya, maka kita urutkan datanya dulu dari terkecil ke besar. Data yang paling kecil adalah angka 2. Angka 2-nya ini ada 1 ya. Oke, 2. Kita urutkan, ini 2. Setelah ini ada angka 3, 3-nya ada 1 juga. Terus ada angka 4, 4-nya ini ada 2, 4, ini 4 juga. Angka 5-nya ada 1, 2, 3, 5, 5, 5. Angka 6-nya ada 1, 2. Angka 6-nya ada 2, 6. Terus ada angka 7 cuma 1 dan 8 juga 1. Datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi datanya ada 11. Kita kasih tanda di mana datanya ini datanya ada 11. Nah, kita simbolkan ini adalah X, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah datanya ada 11, berarti kemungkinan besar N-nya sama dengan 11. Terus kita lanjut ke sebelum mencari nilai desil, kita cari letak desilnya dulu. DI, kita tulis rumusnya. DI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Nah, karena yang ditanyakan adalah desil kedua, maka I-nya ini adalah 2. Jadi I-nya sama dengan 2. Maka ini kita tulis D2 letak. Nah, letak D2 sama dengan ini 2 karena I-nya 2. N-nya adalah 11, maka ini 11 ditambah 1 dibagi 10. Nah, 11 tambah 1 12. 12 bagi 2, bagi 2, sorry. 12 kali 2, 24 ya. 24 dibagi 10 sama dengan 2,4. Nah, ini 2,4 ini akan menentukan di mana hasilnya untuk nilai desil ini tadi. Nilai desil ini bisa kita simbolkan dengan D2 sama dengan ini adalah mewakili huruf X-nya. Sedangkan ini nanti akan mewakili di letak yang sebelah sini. Jadi 2,4 ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Sorry. 2 bagian yakni 2,02
ditambah 0,4. Nah, 2-nya sendiri ini untuk mewakili X, yang ini nanti X, berarti ini nanti mewakili sebelahnya. Dimana rumusnya ya dengan X2 ditambah 0,4. X2-nya ini dari sini ya. X2 ini duanya dari sini. Jadi X2. Kalau ininya 3 berarti ini X3. Ditambah 0,4. 0,4-nya dari sini. Nah, dari ini 0,4 buka kurung, ini adalah X3 dikurangi X2. X2 itu di sini, maka ini X3, ini adalah setelahnya X2. Oke? Paham? Oke, next. Masukkan X2, nilai X2 itu adalah berarti data urutan kedua. Ini kan data X, ini urutan pertama nilainya 2, urutan kedua itu nilainya 3, urutan ketiga nilainya 4, X4 ini nilainya 4, X5 ini nilainya 5. Maka X2 ini nilainya adalah urutan kedua, berarti ini adalah nilainya 3. Maka ini adalah 3 ditambah 0,4. X3 itu data ketiga, data 3 nilainya 4. 4 dikurangi X2-nya itu 3. Nah, sama dengan 3. 4 dikurangi 3, 1. Ya. 1 ya. Oke. 1 dikali 0,4, hasilnya 0,4 kan? Nah, jadi desil 2 adalah 3 ditambah 0,4. Sama dengan 3,4. Nah, ini adalah nilai desil 2. Desil 2. Oke. Mungkin yang masih bingungnya di sini kok bisa dapat 2 gitu, X2 sedangkan ini X3. Pokoknya ini adalah X3 ini. Jika ini X2 maka ini X3. Jika ini X4 maka ini X5. Kita coba lagi untuk mencari nilai desil ke-6. Nilai desil ke-6 ini sebelum mencari nilai desil kita cari nilai letak desilnya. Letak desil. Sama dengan, ini rumusnya, kita tulis ulang ya, DI sama dengan I, karena I-nya 6, maka di sini I-nya kita ganti 6, ditambah N, N-nya ini adalah 11, 11 ditambah 1 dibagi 10. Sorry, ini bukan ditambah, tapi ini dikali ya. Nah, ini dikali, maka ini dibagi 10. 11 tambah 1, 12. 12 kali 6 yakni 72. 72 dibagi 10 sama dengan 7,2. Nah, 7,2 ini kita bagi 2 bagian, yakni ini ada 7 ditambah 0,2. Nah, untuk mencari desil 6, D6, ini sama dengan, ini berapa? 7 ya. Maka ini menghasilkan X7. Nah, ditambah 0,2. Nah, jadi 7,2 ini kita bagi menjadi 2 bagian, yakni 7 sama 0,2. 7 ini larinya ke sini, sedangkan 0,2-nya ini larinya ke sini. Nah, oke. Dikali ya. Ini dikali, jadi ini jika X7 maka di sini adalah X8 dikurangi X7. Jadi yang lebih awal yang setelahnya jadi X8 dikurangi X7 seperti itu.
X7-nya kita cari nilainya X7 itu berarti dari urutan ini kita cari urutan yang ke-7. Jadi X7 itu yang ini. Nah, 5 ini. Jadi ini adalah 5 ditambah 0,2. X8-nya adalah 6, ya. 6 dikurangi 5 sama dengan 5 ditambah 0,2 dikali 1. 0,2 kali 1 0,2. Jadi 5 ditambah 0,2. Hasilnya adalah 5,2. Ini adalah desil ke-6 atau D6-nya. Oke, itu aja dari saya. Kita bisa lanjut di latihan persentil. Kita masuk pada persentil. Persentil adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari kecil ke besar dibagi menjadi 100 bagian. Sebelum menentukan nilai persentil, terlebih dahulu ditentukan letak persentil tersebut, yakni menggunakan rumus letak PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100, di mana I itu 1 sampai 99, sedangkan nilai persentil ke I ditentukan dengan interpolasi. Jadi nilai persentilnya sama kayak tadi ya, sama kayak mencari desil tadi. Kita urutkan datanya terlebih dahulu dari kecil ke besar. Kita urutkan datanya. Data yang paling kecil adalah 20 ya. 20. Maka kita tulis di sini 20. 20 terus setelah 20 kira-kira 24 ya. Oke, 24 kita kasih tanda, berarti kita udah nulis 24. Setelah 24 28. Setelah ini, setelah 28 30. Nah ini 30. Setelah 30 32. Setelah 32 36. Setelah 36 42-nya ada 2. 42. Terakhir ini adalah 46. Kita cek jumlah datanya ada berapa. N sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9. Kita cek tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Kita memberikan data. Jadi ini kita kasih tanda, ini adalah X. X urutan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita jawab yang pertama, A. Nilai persentil ke 45. Jadi kita sebelum mencari nilai persentil, maka kita nyari letaknya. Letak persentil 45. Maka sama dengan letak rumusnya adalah PI sama dengan I ditambah I-nya adalah I-nya 45 ya. I sama dengan 45. I-nya 45. Buka kurung adalah N tambah 1, N-nya 9 ditambah 1 dibagi 100. Karena ini persen, jadi dibagi 100. Kalau tadi desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Kita cek. 9 tambah 1 adalah 10. 10 dibagi 100. 45 dikali 10 dibagi 100. Nah, jadi 45 bagi 10 yakni sama dengan 4,5. Sama kayak tadi, 4,5 ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni 4 sama 0,5. 0,5. Nah kan gini ya, 4 ditambah 0,5. 4 ini nanti jadi X-nya, 0,5 jadi
sebelahnya. Maka P45 sama dengan, ini kan 4 ya, berarti kemungkinan besar ini adalah X4 ditambah 0,5 buka kurung ini adalah X5 dikurangi X4. Tahu 4-nya dari mana? 4-nya itu dari sini. Nah, sorry. Nah, 4 ini didapatkan jadilah X4. 0,5 ini didapatkan dari sini. Oke. Nah, X4. Kita cari X4-nya. X4 itu adalah nilai X urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya adalah 30. 30 ditambah 0,5 buka kurung. X5-nya adalah 32. 32 dikurangi 30 sama dengan 30 ditambah 0,5, yang ini adalah 2. 0,5 kali 2 itu 1. Jadi 30 ditambah 1 sama dengan 31. Jadi P45-nya adalah 31. Next, kita coba ulang lagi untuk yang ke B. Inilah nilai persentil ke 24. Sebelum mencari nilai persentil, kita cari letak P21. Letak P21 sama dengan 21, yang ini adalah N ditambah 1, 9 ditambah 1 dibagi 100. Jadinya adalah 21 dikali 10 dibagi 100. Nah, sama dengan 2,1. 2,1 ini kita jadi dua bagian, yakni 2 ditambah 0,1. Maka ini P21-nya yakni sama dengan X2 ditambah 0,1 buka kurung X3 dikurangi X2. X2-nya dari mana yuk? X2-nya itu dari ini. Nah, 0,1-nya dari sini. Nah, oke deh. Yuk, lanjut. Kita hitung X2-nya itu nilainya berapa? X2 nilainya 24. X2 itu 24 ditambah 0,1. X3-nya 28 dikurangi 24 sama dengan 24 ditambah 0,1 dikali 4 sama aja dengan 24 ditambah 0,1 kali 4 yakni 0,4. Hasilnya adalah 24,4. Jadi P21-nya adalah 24,4. Itu pembahasan tentang desil dan persentil. Jangan lupa belajar terus matematikanya agar tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Kalau Anda tidak tahu, tonton terus, putar kembali, dan pahami serta latihan soalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.